Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya perwakilan dari KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 24. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai toleransi beragama untuk menangkal radikalisme. Radikalisme ini secara garis besar berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Contohnya mengubah NKRI menjadi sistem khilafah. Orang-orang yang beragama dalam hal ini mempunyai ideologinya masing-masing. Menyikapi fenomena ini, kita harus memandang dua aspek dalam moderasi beragama, yaitu aspek ekstremisme kanan dan ekstremisme kiri. Untuk ekstremisme kanan dalam beragama, orang-orangnya cenderung overdosis dalam beragama, suka mengkafirkan orang lain, dan merampas hak prerogatif Allah atau cerita mengenal dua sahabat di zaman Nabi muda. Untuk ekstremisme kiri dalam beragama, cenderung tercerabut dan menjadi abai terhadap ajaran agama dan hanya mementingkan aspek eksoteris agama sama sekali acuh terhadap aspek eksoteris. Dalam moderat beragama terdapat 4 indikator yaitu nasionalisme, arti kekerasan, toleransi, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Nah, mengapa sih harus moderasi beragama? Karena kecenderungan sikap beragama yang ekstrim, perlunya penolak atau penyerang narasi atau sikap moderatisme terhadap ekstremisme, dan menjaga keberagaman supaya tetap harmoni. Keberagaman ini sebagai manifestasi Tuhan, keberbagian merupakan sunatullah, dan keragaman dan perbedaan yang ada di semesta merupakan wujud keindahan Sang Pencipta. Untuk di Indonesia, kita ini perlu memperkenalkan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Wali Songo, di mana tidak adanya paksaan ataupun kekerasan. Islam mengajaknya secara damai berdakwah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar dan sangat menghargai toleransi beragama. Dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan anugerah Gusti Allah yang luar biasa yang harus kita jaga. Kita sebagai generasi milenial ini mempunyai peran yang sangat penting dalam moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama generasi milenial ini yaitu generasi milenial rentan untuk terkena paham ekstremisme keagamaan radikalisme, fenomena hijrah yang dipahami secara sempit, pencarian jati diri atau labil sehingga mudah dipengaruhi, perlunya penguatan dalam pemahaman, perkembangan media sosial yang memudahkan akses atau belajar dengan instan, media sosial hansubur untuk moderasi beragama, dan dalam adanya media sosial ini dimanfaatkan dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama, mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat, dan dapat memilih dan memilah berita yang datangnya dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Lalu, sikap kita sebagai generasi milenial dalam moderasi beragama diantaranya itu memanfaatkan media sosial secara baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi, mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan yang positif baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, dan dapat memilah dan memilih berita dengan baik. Kita harus bisa menerapkan 3S, sharing sebelum sharing. Jadi, dalam membaca maupun menyebarkan berita dari sosial media juga perlu dipertimbangkan dengan baik, agar kita terjaga dalam aliran atau paham-paham yang radikal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.